Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar membuat aplikasi pembelajaran akuntansi untuk kelas 12 IPS SMA. Materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat persamaan dasar akuntansi yang interaktif dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita mulai. Persamaan materi pembelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa mudah, interaktif, smart, dan menyenangkan. Persamaan dasar akuntansi merupakan prinsip dasar dalam pencatatan keuangan perusahaan yang menghendaki keseimbangan atau balance antara sisi aktiva atau aset dengan ekuitas, sehingga kita mendapatkan persamaan yaitu aktiva sama dengan ekuitas. Ekuitas terdiri atas dua unsur utama, yaitu kewajiban atau utang atau liabilities dan modal. Dengan demikian, persamaan akuntansi di atas dapat kita jabarkan menjadi aktiva sama dengan utang ditambah modal. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah rata-rata siswa kita atau mahasiswa sering bertanya, apa itu aktiva, apa itu utang, dan apa itu modal. Nah, di dalam menu ini ya, saya sudah membuat secara interaktif ketika mahasiswa bertanya dengan hal-hal yang kaitannya apa itu aktiva, utang, dan modal. Nah, pada kolom ini ya saya sudah membuat komentarnya, yaitu ketik nomor 1, 2, dan 3 untuk memahami istilah aktiva, utang, dan modal. Silakan sekarang untuk mahasiswa memahami aktiva, dia klik nomor 1 misal di sini ya, maka akan secara otomatis keluar penjelasan atau deskripsi dari aktiva itu apa. Nah, aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Itu adalah definisi dari aktiva. Yang kedua, misalkan dia ingin mengetahui apa itu utang, maka diklik 2 enter, maka secara otomatis akan keluar keterangan dari utang itu apa. Utang atau liabilitas adalah kewajiban membayar untuk melunasi sejumlah tertentu kepada pihak lain pada saat jatuh tempo. Nah, utang itulah kewajiban membayar ya. Kewajiban membayar baik itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Yang jelas utang adalah kewajiban untuk membayar. Nah, itu dia utang. Dia siswa kita mengketik nomor 2 cukup, maka akan secara otomatis akan keluar ya definisi dari utang itu sendiri. Bagaimana dengan modal? Ya, siswa kita cukup mengketik angka 3, maka pengertian dari modal itu juga akan keluar. Modal adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan sebagai akibat dari penyetoran sejumlah uang pada saat memulai usaha. Nah, sekarang pertanyaannya ialah untuk membuat ini ya, untuk membuat menu tampilan Excel ini kira-kira caranya itu bagaimana? Itu biasa ya, siswa saya atau mahasiswa saya sering bertanya seperti itu. Maka pada kesempatan ini juga kita akan belajar bagaimana membuat tampilan Excel ya yang menarik ya, yang memukau, yang sekiranya ya materi-materi yang disampaikan itu bisa ya memberikan inspiring untuk siswa kita agar mereka senang ya. Biasanya kita selalu menggunakan whiteboard
siswa kita cepat bosan. Nah, kalau sekarang kita menggunakan tampilan Excel seperti ini, sekaligus kita mengajak siswa kita sebagai seorang akunting lah. Ya, mereka merasakan diri mereka sebagai akunting. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat tampilan Excel ini agar lebih menarik ya. Check it out. Mari kita sama-sama. Cara yang pertama ialah silahkan diperhatikan pada tombol paling ujung bagian Excel ini ya. Klik, terus kita bikin warna sesuai selera aja ya, selera Anda. Kita klik warna sesuai keinginan Anda ya. Saya menggunakan warna hijau green ini karena saya biasa menggunakan laptop dengan anak-anak di kelas ya. Saya sengaja menggunakan warna gelap seperti ini agar mereka tidak terlalu silau ya. Ya itu pun ya, kalau teman-temannya lain silahkan dikembangkan dengan seleranya ya. Ya, terus kita kasih ini agak lebih hitam ya, agak lebih gelap. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat tombol untuk menu dan home atau next. Ya, kita klik insert picture. Saya di sini menyimpannya di mana ya? Next.
Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan apa tadi? Persamaan dasar akuntansi merupakan prinsip dasar dalam pencatatan keuangan perusahaan yang menghendaki keseimbangan atau balance antara sisi aktiva atau aset dengan ekuitas. Jadi di sini kita buat aktiva sama dengan ekuitas. Aktiva sama dengan utang ditambah modal. Kasih warna. Aktiva sama dengan utang ditambah modal. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sudah
otomatisnya ya. Ya. Kita merge and center. Pada kolom di sini kita akan membuat definisi atau deskripsi dari kata aktiva, utang dan modal. Nah, kita copy dari saya sudah menyiapkan ya, aktiva. Yang kedua, utang. Utang atau liabilitas baru adalah kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu, baik dalam bentuk uang ya, baik dalam bentuk uang, barang ataupun lainnya, kepada pihak lain pada saat
jatuh tempo. Yang ketiga modal ya, modal atau equity. Adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan, hak pemilik atas kekayaan perusahaan sebagai akibat dari penanaman modal pada saat awal pendirian perusahaan. Nah, sekarang ya, kita akan menggunakan fungsi dari yang pertama ini. Kita membuat validasi ya, validasi dari data ya. Akan dibuka data validation ya, pada kolom setting. Pada kolom setting ya, any value kita ganti menjadi list. Nah, terus short sama dengan, nah, kita langsung ke sini, kita blok dari tanda tanya. Nah, terus oke. Maka di sini akan muncul tanda tanya 1, 2, 3. Nah, kita klik yang error ini untuk title Ihsan MPD ya. Untuk keterangan errornya ya, untuk keterangan error kita bisa membuat sesuai keinginan kita, tapi mengarahkan siswa atau orang yang menggunakan aplikasi ini bagaimana mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti apa itu Aktipa, kita beri batasan ya, kode salah misalkan. Kita bikin keterangan salah masukkan nomor 1, 2, 3. Nah, kalau 4 maka akan keluar keterangan salah, masukkan nomor 1, 2, 3 ya, maka akan di cancel ya. Kan di sini pertama ada tanda tanya ya. Nah, tanda tanya ini ketika orang memasukkan nomor selain dari 1, 2, dan 3 itu, maka akan keterangan muncul keterangan seperti yang tadi. Nah ya, salah, masukkan nomor 1, 2, 3. Nah, ini secara otomatis ya, secara otomatis aplikasi ini akan mengarahkan user untuk mengetik nomor yang telah ditentukan oleh pengembang, seperti oleh pembuatnya, seperti itulah. Nah, untuk memasukkan nomor ini di sini ya, untuk memasukkan nomor keterangan dari masing-masing angka 1, 2, 3 dan seterusnya ini, maka di sini kita menggunakan fungsi yang namanya formula VLOOKUP, kombinasi antara fungsi if dan VLOOKUP. Caranya ialah di dalam fungsi Excel kita harus selalu mendahulukan sama dengan
ya, sama dengan if buka kurung ya, if M9 ya, jika ya, M9 sama dengan karena ini bukan angka atau nilai, maka kita menggunakan tanda petik 2 tanda tanya ya, koma ya. Di laptop saya menggunakan koma, mungkin di laptop teman-teman yang lain menggunakan titik koma ya. Disesuaikan lah. Ketik nomor pada kolom, ketik nomor pada kolom tanda tanya. Terus kita lanjutkan VLOOKUP M9 koma caret fungsi string koma 2 kali enter. Yes. Coba jadi. Baik, sudah selesai. Sekian untuk menambah pemahaman teman-teman sekalian, silahkan dicoba di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.